sebagai agent. Ya, itu karena ada himpitan biaya hidup. Ya, biaya hidup yang cukup tinggi, punya anak 2, saya juga harus hire 2 baby sister, ya, karena dua-dua kita bekerja, nggak ada yang jaga anak, ya. Nah, tahun 2005 itu suami saya ini saya support, ayo kita ambil rumah, ya, karena dia suka sekali beli mobil. Ada uang dia ganti mobil, ada uang dia ganti mobil. Padahal waktu orang tua datang, rumah kita masih kecil, kita masih kontrak gitu loh. Jadi tidur tuh mesti bareng dengan anak saya, kan nggak nyaman. Kebetulan orang saya kan dari Kalimantan, teman-teman. Tahun 2005 akhirnya kita putuskan untuk membeli rumah, ya, suami saya support, saya berjanji untuk mensupport, ya, dalam hal biaya hidup, saya support. Nah, di situ mulai ternyata income kita tidak mencukupi, sedangkan biaya hidup itu tambah lama tambah tinggi. Jadi makanya tadi saya bilang saya terbelit biaya hidup, income, sehingga mengakibatkan adanya hutang ke kartu kredit, ya, dan itu lunas, teman-teman, dari hasil prudensial tahun 2008. 150 juta tahun itu besar loh, ya. Itu dari 9 kartu kredit yang berputar untuk menutupin, karena untuk biaya KPR kita harus prioritaskan. Biaya hidup kan hitungannya tiap bulan, hari demi hari. Tapi lama-lama kan akhirnya juga menjadi numpuk. Nah, di situ juga akhirnya membuat saya ini nggak bisa nih kayak gini terus. Walaupun sebelum saya flashback lagi, ya, ini karena cerita udah lama banget, jadi kan saya bisa maju mundur gitu, ya, ceritanya. Sebelum saya memutuskan jadi agent prudential, itu saya juga mencoba mengandalkan diri sendiri dengan berjualan baju, ya, aksesoris rambut, mainan, underwear. Itu saya titipkan di kantor-kantor. Waktu itu saya kan di kantor yang lama kan 5 tahun setengah. Itu kan building, jadi otomatis banyak yang saya kenal. Saya titipkan di sana, teman-teman. Nah, karyawan kalau sudah dapat barang, terus dengan sistem bayarnya carry, pasti ngambil nggak? Nah, ngambil kan? Nggak cuma satu, boleh berapa gitu. Kalau ngambilnya banyak, saya bilang nggak apa-apa, bayar beberapa kali. Itu cara saya memutar uang agar dapat tambahan. Tapi ternyata juga nggak cukup, gitu loh. Tapi puji Tuhan, dengan saya dikasih jalan sama Tuhan untuk mengenal bisnis prudensial secara langsung. Pada 6 tahun sudah di agensi loh, ya, masih belum tergerak. Lihat income leader, banyak, ya, tapi masih belum kepepet rasanya. Walaupun kepepet pun kayaknya masih kayaknya nggak ada waktu deh, kayaknya jadi agent. Saya nggak punya referensi deh. Saudara-saudara saya kayaknya bukan orang yang mampu, kayaknya nggak bisa beli deh insurance ini. Nah, jadi begitu banyak pikiran-pikiran yang saya ciptakan sendiri, sehingga saya tidak melangkah, gitu loh, ya. Sampai di satu titik, ya, mungkin itu sudah jalannya, ya, indah pada waktunya, gitu, ya. Karena dari dulu sebenarnya saya ini juga sudah diajak atau di-push sama leader saya untuk menjalankan bisnis prudensial, gitu loh. Tapi saya tidak mau, tetap selalu bilang, nanti dulu Pak, semua akan indah pada waktunya. Loh, kan? Semua akan indah pada waktunya. Yaitu April 2006, saya tanda tangan kontrak, gitu, ya, dengan Prudential. AAJI pun waktu itu masih gabung bareng-bareng di Petra. Tidak seperti sekarang, sudah difasilitasi oleh Prudential di SO, ya, di mana orang AAJI yang di hire untuk standby satu. Jadi untuk teman
teman-teman sekarang ini udah the best deh. Prudential memfasilitasi semua apa yang dibutuhkan ya. Dulu semua kita belajar sendiri ya teman-teman ya. Ilmu apa nasabah pertama saya siapa? Itu adalah guru les anak saya. Tiap kali les itu saya cuap-cuap gitu ya. Tapi sebelumnya juga sempat saya ya kita sekarang sudah dekat, jadi ada sedikit curhat gitu ya tentang kehidupan beliau. Karena dari cerita beliau lah yang saya belum tahu ya, untuk saya sharingkan ke teman-teman ya, ke saudara-saudara, bahwa hal itu jangan sampai terjadi sama kita. Nah, mau dengar nggak ceritanya? Mau ya. Ya mungkin ini bisa dipakai, bisa tidak, nanti ambil yang baiknya aja. Guru les ini itu menikah sama duda, punya anak 2 yang udah besar-besar ya. Nah, si guru les ini dikasih uang 80 juta waktu itu tahun 2006 untuk disuruh beli rumah oleh si suami ya, tapi belum sempat mendapatkan tempat yang sesuai atau yang cocok, tiba-tiba si suami sakit ya. Si suami sakit walaupun dapat penggantian dari perusahaan, tapi kayaknya nggak seberapa besar, karena di perusahaan kan juga walaupun dapat penggantian ada beberapa jenis penyakit yang tidak di-cover secara full, betul ya. Waktu itu tuh sakitnya cancer ya teman-teman ya, paru-paru, karena memang dia perokok berat. Nah, suka main band juga, jadi ya kayaknya klop gitu ya, rokok, band gitu. Nah, pulang malam sehingga ibu ini harus mengambil uang yang tadi untuk beli rumah untuk biaya pengobatan si suami. Dan anak-anak ini tahu gitu loh, anak-anak ini tahu, ya ibu aja bu yang anter bapak, kan bapak udah kasih ibu nih uang, ya uang itu aja bu dipakai untuk pengobatan bapak. Ya anaknya udah besar-besar ya, jadi kayaknya juga anaknya nggak mau keluarin uang gitu loh, jadi yang dari ibu. Jadi ibunya nih nggak ada mobil, nggak setir kan, dia mesti riwa-riwi rumah sakit gitu ya untuk nganterin si suami. Nah akhirnya habis 50 juta apa lebih gitu ya, ya akhirnya juga tutup usia si suami ya. Otomatis tidak ada harta yang bisa dia bawa kan, karena itu adalah harta waktu di istri pertama kan. Nah, jadi sisa uang lah 30 juta. Mau beli apa? Ya nggak bisa lagi mau beli rumah gitu loh. Yang dulu 80 aja saya masih kurang, sekarang malah kalong jadi sisa 30. Nah, jadi dari situ saya coba masuk tentang programnya Prudential, dan beliau juga merupakan tulang punggung buat keluarganya, ibu dan adik-adiknya masih berharap dari income-nya beliau. Sampai akhirnya beliau juga ngelesin murid-murid tanpa sepengetahuan pihak sekolah. Karena kalau ketahuan kan nggak boleh ya. Jadi kita keep silent bahwa kita nih anak saya les sama beliau, nggak boleh tahu oleh pihak sekolah, nanti dipecat ya. Nah dari situ teman-teman saya coba blow up cerita itu, jangan sampai hal itu terjadi gitu kan kepada kita, kepada para keluarga kita sebagai istri. Jadi ya satu persatu dari cerita itu ada yang ikut. Dan cerita yang kedua itu dari papa saya sendiri ya. Dari papa saya sendiri, waktu itu juga saya sempat tawarkan program